Bukti tanda kita bisa duduk di sini karena kita memiliki iman dan Islam. Bersyukur. Kemudian bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan diri kita dalam keadaan normal. Ya. Mulut, Allah berikan mulut kita dengan lisannya. Allah berikan telinga dengan pendengarannya. Tetapi di depan bapak-bapak ini ada saudara kita yang Allah cabut, Allah tangguh dulu. Ya. Allah berikan telinga sama seperti kita telinganya, tapi tidak dengan pendengaran. Allah berikan mulut, tapi tidak dengan lisannya. Ini tunarungu, Pak. Masya Allah, tunarungu ini karena tidak bisa mendengar, ya, jadi informasi yang masuk kepada orang-orang tunarungu ini tidak seperti kita, ya. Kalau kita setiap hari, meskipun kita tidak ikut pengajiannya, tetapi kita minimal mendengar daripada azan, mendengar kalam Allah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tunarungu tidak bisa dari kecil, ya. Dari kecil tidak bisa mendengar daripada azan. Jadi wajar, Pak. Saya keliling tunarungu ketika ditanya Allah, dia bingung. Dia Allah, Allah siapa? Terus ditanya Allah ada berapa? Bingung lagi. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 5, bahkan ada yang jawab 100. Ini kejahilan pada orang-orang tunarungu. Bahkan saya pernah menemukan tunarungu, dia rajin pas orangnya ke masjid tiap waktu. Ketika ditanya, suka ada lafaz yang di situ Allah dan Muhammad Rasulullah. Ketika ditanya itu siapa, dia katakan ini adalah suami istri, katanya. Allah. Ini yang kita banyak, Pak. Masya Allah. Tunarungu di Jawa Barat itu ada 277.000 menurut survei. Kalau dibagi saja ke setiap daerah, ini kalau terbagi, kita ada 26 daerah, berarti ada 10.000, ya, di setiap kabupaten dan kota. Sejauh Barat itu 277.000. Kalau dibagi 26, ya, Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, ini rata-rata ada 10.000, Pak, di setiap kabupaten dan kota. Bayangkan, Pak, 10.000 begitu banyak, ya, kalau dikumpulkan. Dan yang baru mengenal Allah itu belum 1%. Dan bahkan ini adalah santapan daripada misionaris. Saya sudah gerak ke Sukabumi, Masya Allah, tahun 2019, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pikir dia nggak jawab, Pak. Ini assalamualaikumnya tunarungu seperti ini. Dan jawabnya itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, Pak, waalaikumsalam. Biar ini, Pak, insyaallah. Ayo belajar sekarang. Waalaikumsalam. Seperti salaman warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Saya nama AND Andi, Pak. Ini panggilannya ini karena ada Thailandnya di sini. Dari Cianjur, Warukonda. Dari Warukonda dekat, ya. Ciwalena, Al-Musyrafah. Sebentar ini dia hidup di lingkungan pesantren, Pak. Ya. Oh,
musyarafah. Dia hidup di tengah-tengah lingkungan pesantren. Alhamdulillah, Masya Allah, bersyukur pada Allah bisa bersyukur kepada Allah. Beliau bisa ikut dakwah. Ini dengan dakwah dia jadi kenal Allah. Dengan dakwah ini dia jadi kenal amal-amal agama. Dengan dakwah ini dia jadi kenal hadis-hadis. Jadi ada sudah banyak Pak. Dia dulu ikut dakwah tahun berapa? Dulu 2012 Pak. Jadi dia ikut dakwah bersama kami ini tahun 2012. Pertamanya gimana? Pertama dakwah. Cerita ya. Dia ada Aceh katanya di Cianjur. Dia habis lari. Ini atlet Pak. Atlet lari. Ya. Jawa ini juara Cianjur Pak, dilombakan di Jawa Barat ya. Terus ketemu siapa? Lari motor ketemu. Ketemu saya katanya. Saya tahan motornya. Dikasih tahu Aceh, mau itu tunarungu. Saya ajak ke masjid. Alhamdulillah dia belajar di masjid. Dulu sebelum dakwah, Allah ada berapa? Wah, ya Allah. Sebelum dakwah. Sekarang Allahnya ada berapa? Sekarang satu. Sekarang satu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Jaga. Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Allah satu. La ilaha illallah. Orang taat kepada Allah ikut. Contoh baginda Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya di dunia sukses, di kubur sukses, di akhirat sukses. Maka Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah SWT. Ajib, Masya Allah. Tapi orang ingkar, tidak taat pada Allah, tidak mau ikut contoh Nabi, maka hidup di dunia gagal. Mati masuk kubur gagal, di akhirat gagal. Kemudian Allah seret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lama Allah. Ini dari mana Pak? Bisa mengetahui daripada goib-goib Pak. Masya Allah. Ajib dakwah ini. Dia akan sampaikan tentang 6 sifat hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat meriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi ini adalah ucap la ilaha illallah, dan yang paling rendah ini adalah membuang duri di jalan, dan malu ini adalah bagian dari iman. Allah. Sudah apa hadis ini? Sudah apa hadis ini? Allah. Itulah yang menyampaikan keuntungan sholat. Dari sahabat meriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholatnya di rumah sendirian ini pahalanya 1 derajat sedikit sekali. Tapi orang laki-laki sholat berjamaah di masjid maka pahalanya 27 derajat. Masya Allah. Semenjak dia mengetahui hadis ini, dia sampai sekarang sholatnya di masjid di awal waktu berjamaah. Padahal tidak mendengar azan Pak. Ajib. Tidak bisa mendengar azan, tapi bisa sholat 5 waktunya di awal waktu berjamaah di masjid. Kita yang normal bisa dengar azan Pak. Allahu Akbar. Jadi yang normal ini saya apa dia Pak? Yang normal ini saya apa dia? Di pandangan Allah ini Allahu Akbar. Banyak-banyak istighfar.
baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak berzikir kepada Allah, ini maka terbebas daripada sifat munafik. Allah. Dengan banyak berzikir itu makanya dia di mana saja, Pak, saya kalah. Kadang saya banyak lalai ketika naik kendaraan, saya berpikiran kemana-mana, tetapi beliau ini masya Allah naik kendaraan, berjalan, duduk, dia tidak lepas dari Allah, Allah, Allah. Ajib banget, masya Allah. Keuntungan ikhram muslimin. Dari sahabat meriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, bantu saudara muslim, nanti Allah akan bantu kita, masya Allah. Bantu saudara muslim kita, nanti Allah akan bantu diri kita. Keuntungan ikhlas. Dari sahabat meriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas dan hanya mencari ridho Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau beramal harus mencari ridho, bukan karena makhluk dunia. Allah Akbar. Keuntungan dakwah. Dari sahabat meriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sebelah kirinya adalah dunia dengan isinya, dan sebelah kanan dakwah. Sesaat di jalan Allah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah. Ajib wa masya Allah. Belajar. Dia belajar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Insya Allah, masya Allah, naskilin nanti maghrib gitu. Alhamdulillah Pak, masya Allah. Dengan dakwah Pak, yang gelap menjadi terang, ya. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang jahil menjadi alim, masya Allah. Yang jahat jadi baik. Dengan dakwah Pak. Ini tunarun Pak, saya Allah Subhanahu Wa Taala tidak semata-mata saya duduk di sini, Anda duduk di sini. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Didudukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada maksud apa? Ini mungkin untuk memberikan nasihat kepada diri kita. Lihat di depan kita semua itu orang yang mungkin di pandangan kita kekurangan, tetapi di pandangan Allah ini suatu kelebihan. Dia meninggal dunia, ada 2 pacar itu yang tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Kita ini masih banyak hisapannya Pak. Allah. Ini dengan dakwah aja. Maka kita berkumpul di sini mikir bagaimana diri kita senantiasa yang Allah pilih. Allah pilih. Itu harus saja dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hadirin yang mulia, terakhir ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, dia menggunakan lisannya, ya, menggunakan lisannya. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak mau mendengarkannya, tutup telinganya. Nabi Nuh alaihissalam tidak habis pikir, terus berdakwah, ditutup dengan isyarat. Allah, Allah, Allah. Kaum Nabi Nuh masih merasa risih dengan Nabi Nuh alaihissalam, bahkan tidak mau mendengar, tidak mau melihat. Sudah Nabi Nuh alaihissalam menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kaum Nabi Nuh alaihissalam dari langit dan dari bumi. Ini khawatir Pak, kalau terlalu sudah berdakwah, di dakwaan tulisanmu, di dakwaan isyaratmu, Paul Pak, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab dari langit dan bumi. Jadi kita sama-sama fikir dari sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkata fikir hidayah kepada kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.